Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 81, Bencana Alam. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Lin Yun bertanya sambil melihat sekitarnya. Jelas, mereka tidak akan bisa keluar untuk saat ini. Lin Xiao menggaruk bagian belakang kepalanya sambil merenung. Jelas, dia tidak suka tinggal lama di gua sempit ini, tetapi lukanya belum sembuh total. Selain itu, dia tidak tahu apakah air akan mencapai ketinggian ini atau tidak. Mari kita istirahat sekarang. Kita akan membicarakannya nanti. Aku tidak lelah. Tapi aku lelah, balas Lin Xiao. Wen Ren Yu tidak berdaya. Akan lebih baik jika kamu beristirahat karena kamu dapat pulih dengan cepat dengan cara itu. Kita mungkin perlu mendaki lagi nanti. Mengerti. Lin Yun melihat saudaranya berbaring di sudut lalu dia mengingat tanaman yang dia bawa ke dalam gua di sungai. Ekspresinya berubah canggung. Sekarang sudah banjir seperti ini, apakah menurutmu tanaman di dalam gua masih utuh? Mungkin tidak. Brengsek. Memikirkan tahun-tahun yang dia habiskan untuk menanam tanaman itu, Lin Yun ingin menangis. Dia memang tidak memiliki banyak hobi karena dikenal sakit-sakitan. Namun, merawat jamu adalah salah satu dari sedikit aktivitas yang sangat ia nikmati. Ia merasa sedih karena apa yang telah ia kerjakan selama ini hilang tanpa jejak hanya dalam sekejap mata. Wen Ren Yu menghela nafas. Dia juga mengingat kebunnya di Sekte Tai. Itu mungkin telah dihancurkan atau dibakar menjadi abu sekarang. Istirahat saja, kita butuh stamina untuk bergerak besok. Baiklah. Permukaan air masih naik dan Lin Yun tidak tahu berapa banyak yang akan naik. Jika akhirnya mencapai gua ini meskipun cukup tinggi, mereka tidak punya pilihan lain selain mendaki lagi di tengah hujan ini. Aku akan membuat api dulu. Lin Xiao bukan satu-satunya yang sedang beristirahat di gunung. Banyak penduduk desa lainnya berada dalam situasi yang sama di sisi yang berlawanan. Mereka berusaha keras untuk mendaki sejauh mungkin karena air terus naik. Beri jalan. Guyuran. Banyaknya dan persaingan yang disebabkan oleh ruang sempit membuat banyak penduduk desa tertinggal. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan kenaikan air yang tiba-tiba dan tenggelam bahkan sebelum mereka sempat pergi. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Di mana ayahku? Su Qin bertanya ketika dia melihat Su Hei. Sudah beberapa jam sejak hujan mulai turun, tetapi permukaan air masih naik. Dia beruntung karena Liu Gang membawanya bersamanya ke puncak gunung bersama dengan orang lain yang terpilih menjadi murid. Su Hei baru saja dijemput oleh Liu Gang yang kesal. Melihat Su Qin, Su Hei mengangkat alisnya. Dia menuju ke hutan utara dan saya kehilangan jejaknya. Saat air naik, saya pergi. Sebenarnya, dia pergi lebih cepat, tapi dia tidak berniat mengatakan itu pada Su Qin. Karena dia telah mencoba mencari tetua Su di rumah Lin Xiao, dia merasa telah memenuhi tugasnya. Tidak ada lagi yang harus dia lakukan. Kau tidak menemukannya? Tidak. Bukankah aku memintamu untuk menemukannya? Su Hei memandang Su Qin dan mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mempertaruhkan nyawaku memasuki hutan utara yang jauh dan membuat diriku terbunuh hanya untuk ayahmu? Dia pasti mengejar Lin Xiao yang pergi ke sana. Wajah Su Qin memerah karena marah. Dia tahu apa yang dikatakan Su Hei masuk akal. Keduanya tidak saling berutang dan dia tidak mungkin meminta Su Hei mempertaruhkan nyawanya. Mereka tidak dekat satu sama lain. Kalau saja Su Han ada di sini. Tidak peduli betapa marahnya dia, Su Qin tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menguatkan diri dan mencoba menerima hasil apapun yang ada. Melihat air di bawah mereka, hatinya menjadi dingin. Apa yang menyebabkan hujan deras yang tiba-tiba ini? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak jauh dari mereka, Luolan dan Bai Xin juga melihat ke arah air. Meskipun Liu Gang dan wanita itu sudah berada di tahap yayasan pendirian, mereka tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Menghadapi banyak binatang buas tidak mungkin. Belum lagi, mereka tidak akan mampu menangkis bencana alam seperti itu sendirian.
Apakah kamu ingin berenang? Luolan bertanya dengan nada acuh tak acuh. Wajah Baisin menjadi gelap. Enyahlah. Hei, aku hanya bertanya, apakah kamu harus begitu bersemangat? Melihat Luolan yang acuh tak acuh, Baisin merasa kesabarannya diuji. Tuanmu sudah lama tidak kembali tetapi kamu masih begitu acuh tak acuh. Kenapa aku harus mengkhawatirkan wanita itu? Luolan bertanya dengan nada bingung. Dia tuanmu. Dia hanya kakak perempuanku. Apa? Bab 82, Hujan Berhenti. Baisin menatap Luolan dengan ekspresi tidak percaya. Bukankah dia memperkenalkan dirinya sebagai murid wanita itu saat itu? Apa yang kamu katakan? Luolan menatap Baisin dengan malas. Seperti yang aku katakan, dia bukan guruku dan hanya kakak perempuanku. Kami hanya bertindak sebagai guru dan murid karena permintaan bodoh dari sekte. Mendengar jawaban itu, Baisin mendapati dirinya tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sekte Wang Luo dan Sekte Yun Liu tidak dekat satu sama lain. Sebenarnya, sudah banyak serangan terselubung di masa lalu karena kedua sekte tidak bisa mencapai kesepakatan. Anda, apa? Kamu tidak khawatir tentang kakak perempuanmu? Luolan menguap dan berbaring. Dia melihat ke langit yang masih mengalir deras dengan ekspresi acuh tak acuh. Aturan pertama di Sekte Wang Luo adalah untuk meninggalkan perasaan apapun. Kamu tidak boleh memiliki perasaan karena perasaan adalah akar dari kelemahanmu. Untuk sesaat, Baisin tidak bisa menjawab apapun. Setiap sekte memiliki dasar dan pengajaran mereka sendiri. Apa yang dia pelajari di Sekte Yun Liu tentu saja berbeda dengan Sekte Wang Luo. Selain itu, dia pernah mendengar bahwa Sekte Wang Luo dikenal memiliki banyak murid yang kejam. Lagi pula, ajaran mereka menyuruh mereka untuk tidak memiliki perasaan yang tidak perlu. Oh, tapi kita masih boleh bermain-main. Misalnya mengintip. Bang! Bajingan! Segera, perkelahian terjadi di antara mereka berdua. Liu Gang hanya melihat dari kejauhan dan mendengus, tidak mau terlibat dalam masalah kedua pembuat onar ini. Butuh waktu lama untuk hujan berhenti. Dan pada saat itu, ukuran danau telah berkembang pesat. Namun, meski hujan sudah berhenti, air belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Hanya dengan melihat sekeliling mereka, orang pasti akan berpikir bahwa mereka berada di dalam sebuah pulau kecil di tengah laut daripada sebuah danau. Ini sangat luas, gumam Lin Yun. Wenren Yu sedang duduk di dekat pintu masuk dan melihat keluar juga. Dia bisa melihat sekeliling dan menghela nafas secara internal. Air akhirnya tidak mencapai gua, tapi tidak jauh di bawah mereka. Dia cukup yakin bahwa rumah tua kedua saudara itu sudah terendam air sekarang. Apakah kamu ingin keluar? Kita perlu mencari makanan, bukan? Lin Yun bertanya dengan canggung. Dia belum makan apapun sejak kemarin sore setelah Lin Xiao kembali karena dagingnya terbatas. Lin Xiao. Apa itu? Apakah ada makanan di cincin spasialmu? Cincin spasial. Mata Lin Yun melebar karena terkejut. Tapi setelah berpikir sebentar, dia ingat bahwa memang ada cincin tata ruang yang didapat Lin Xiao dari wanita itu setelah pertarungan mereka. Lin Xiao juga memberi tahu mereka tentang itu tanpa ada niat untuk menyembunyikan harta karun itu. Membuka matanya, Lin Xiao mulai memeriksa cincin tata ruang. Dia mengangguk. Ada makanan. Aku akan mengeluarkannya. Hampir seketika, dia mengeluarkan kalkun panggang. Melihat daging kalkun besar di depan mereka, Wenren Yu dan Lin Yun mengeluarkan air liur. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka makan dengan layak dan memuaskan? Daging di depan mereka sangat menggugah selera. Apakah kita akan memakan semuanya? Bagi saja menjadi dua. Tidak banyak makanan di dalam cincin tata ruang, jawab Lin Xiao. Dia memeriksa tumpukan buku dari penyimpanan wanita itu. Karena dia belum pernah ke sekte sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang peraturan dan regulasi mereka. Namun, dia tahu bahwa ini pasti buku rahasia yang dibawa wanita itu. Dia hanya tahu Mountain Pang dan Moon Evasion sejauh ini. Jika dia bisa mempelajari keterampilan lain, bukankah itu bagus? Mengambil buku-buku itu, dia membaca nama itu dengan lantang. Pukulan harimau, pengumpulan awan, metode kultivasi yin, dan perisai batu. Apa itu? Lin Yun bertanya sambil mengunyah daging.
Dia pasti tahu bahwa siapapun yang memasak daging itu benar-benar enak. Di sisi lain, mata Wen Renyu berbinar saat mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Itu adalah beberapa keterampilan dasar dari Sekte Yunliu. Yunliu dikenal dengan dua keterampilan mendalam mereka yang disebut Cloud Gathering dan metode kultivasi Yin. Lin Xiao mengangkat kepalanya. Kedua buku itu ada di sini. Ini mungkin hanya jilid pertama, tapi jika kamu bisa mempelajarinya, itu akan bagus. Benar. Dengan mengingat hal itu, Lin Xiao membuka buku metode kultivasi Yin dan membaca kalimat pertama. Namun, dia bingung ketika dia menemukan kata-kata di sana. Wen Renyu, iya, kamu tidak bisa mempelajari keterampilan ini. Mengapa? Lin Xiao tersenyum pahit dan membaca dengan keras. Untuk mempelajari metode kultivasi Yin, seseorang harus menjadi seorang wanita atau jika Anda seorang pria, Anda harus menjadi seorang kasim. Bab 83, Keterampilan dari Sekte Yunliu. Kesunyian. Wen Renyu segera melambaikan tangannya. Aku masih ingin mencari gadis di masa depan, jadi tolong singkirkan buku itu. Lin Xiao tertawa dan menyimpan buku itu. Dia juga tidak tertarik mengorbankan kejantanannya hanya untuk mempelajari keterampilan ini. Sungguh lelucon, dia ingin menikah dengan wanita cantik di masa depan dan sangat memanjakannya. Mengambil buku lainnya, Lin Xiao membuka buku Cloud Gathering. Nama itu sepertinya tidak mengungkapkan banyak isinya, tetapi ketika dia membacanya, dia terkejut mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah metode meditasi. Metode ini akan meningkatkan efisiensi mereka dalam kultivasi berdasarkan pemahaman mereka tentang keterampilan bernapas. Yun, Wen Renyu, dengan skill ini, kamu akan bisa maju lebih cepat, kata Lin Xiao setelah membaca bisa gathering dan memberikannya kepada Wen Renyu dan Lin Yun. Keduanya dengan cepat membaca isinya. Buku itu tidak setebal itu, tetapi berisi semua informasi penting yang benar-benar mereka butuhkan. Meskipun peningkatannya hanya beberapa persen karena buku keterampilannya tidak terlalu bagus, itu masih jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Wen Renyu melihat buku keterampilan sejenak kemudian pada Lin Xiao. Ini tidak akan baik. Mengapa? Untuk dapat memiliki buku keterampilan ini berarti dia harus menjadi seseorang yang penting di sekte tersebut. Wen Renyu tidak bodoh. Sekte Yunliu dikenal memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki karena metode kultivasi Yin. Ada metode kultivasi lain di sekte tersebut, tetapi yang ini paling populer karena kecepatan dan kekuatannya. Cloud Gathering juga terkenal, tapi itu juga merupakan rahasia yang dijaga ketat di sekte tersebut. Tidak semua murid akan memiliki akses untuk mempelajari keterampilan ini dan mereka yang belajar secara ilegal akan dibunuh. Sekarang, wanita ini membawa buku ini, jadi Wen Renyu dapat menebak bahwa dia pasti memiliki status khusus. Itulah yang membuatnya memiliki salinan buku keterampilan penting ini. Status apa? Saya tidak tahu. Siapa namanya? Mendengar pertanyaan ini, Lin Yun dan Lin Xiao saling memandang. Jika mereka memikirkannya lagi, mereka tidak tahu nama wanita itu. Namun, Wen Renyu menebak namanya di masa lalu, bukan? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah Luo Mingyue? Itu hanya menebak, jawab Wen Renyu tak berdaya. Dia tidak melihat wanita itu dengan matanya sendiri meskipun dia juga cukup yakin bahwa dia pasti Luo Mingyue. Adapun status Luo Mingyue. Tapi jika dia benar-benar Luo Mingyue, maka ya, dia berstatus. Ibunya adalah tetua di sekte Yunliu. Kesunyian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lin Xiao merasa bahwa dia terlalu dini menyinggung seseorang yang hebat. Dia seharusnya membangun kekuatannya terlebih dahulu sebelum mulai menyinggung orang. Mungkin dia harus tetap di dalam danau dan tidak keluar sehingga dia bisa menggunakan kartu trufnya selamanya. Tidak. Itu terlalu pengecut. Perjalanan kultivasi akan selalu dipenuhi dengan kesulitan dan juga kesulitan. Jika dia bahkan tidak tahan dengan satu kecelakaan, bagaimana dia bisa mengharapkan dirinya mencapai puncak di masa depan? Benar-benar lelucon. Jika dia ingin datang, biarkan dia datang, kata Lin Xiao setelah beberapa saat. Aku akan mencari cara untuk menghadapinya. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan, bro? Menjadi lebih kuat. Lin Xiao memeriksa dua buku lainnya.
Tiger Pang adalah keterampilan yang ditunjukkan Luolan kepada mereka dan dia tidak tertarik padanya. Pukulan gunung sudah lebih dari cukup karena jika dia mempelajari dua keterampilan serupa tetapi dengan metode pernapasan yang berbeda, ada kemungkinan mereka akan berbenturan. Dia telah belajar tentang dasar kultivasi dari orang tuanya. Mereka memperingatkannya untuk tidak mempelajari keterampilan secara sembarangan karena mempelajari teknik kultivasi yang bentrok satu sama lain akan sangat merugikan. Dia bahkan mungkin menjadi lumpuh. Karena itu, Lin Xiao tidak berani mempelajari pukulan harimau ketika dia sudah memiliki pukulan gunung. Rock Shield, kenapa buku ini penuh dengan metode untuk menghajar seseorang? Bibir Lin Xiao berkedut. Dia baru menyadari bahwa skill itu sebenarnya bukan membentuk tameng dari batu tapi membuat tubuh sekeras batu. Dan metodenya. Apakah tubuh mereka dipukuli begitu banyak diikuti dengan teknik pernapasan dan juga beberapa sikap aneh? Yah, kita bisa mempelajari semuanya selagi kita di sini. Kita bisa, tapi kita perlu mencari makanan. Kamu bisa memancing. Ruangnya terlalu sempit. Lin Yun menunjukkan masalah besar. Jika mereka bertiga mulai berlatih di sini, jelas bahwa mereka mungkin akan saling mendorong karena ruang yang sempit. Wen Renyu merenung. Itu. Kita bisa menggali. Saudara laki-laki. Ayo pergi. Dengan itu, Lin Xiao mulai meninju bagian belakang gua dengan pukulan gunung, mengirimkan batu-batu kecil dan puing-puing yang tersebar di sekitarnya dengan segera. Saudara laki-laki. Bab 84, Gua yang terhubung. Bebatuan dan puing-puing mengotori lantai gua. Lin Yun menatap tak berdaya saat melihat bebatuan dan menendang mereka keluar dari gua bersama dengan Wen Renyu. Di sisi lain, Lin Xiao terus meninju dinding. Apakah kamu tidak punya beliung, kakak? Lin Yun bertanya tanpa daya. Ini juga bagus untuk olahraga. Kenapa kamu tidak mengikutiku, Yun? Lin Xiao bertanya dengan penuh semangat, meninju ke depan sekali lagi. Jarang dia memiliki sesuatu yang ingin dia hancurkan. Karena dia telah mempelajari pukulan gunung selama beberapa waktu, dia juga ingin menguji kekuatannya. Meninju tembok berbatu sepertinya bukan ide yang buruk. Itu. Ayo kita berlatih, Wen Renyu menambahkan tanpa daya. Setelah mengenal Lin Xiao untuk beberapa waktu, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk memasukkan kata-kata ke dalam kepala Lin Xiao ketika pria itu telah memutuskan sesuatu. Karena ini hanya sesi latihan, tidak ada salahnya mereka meninju tembok. Lin Yun menatap dinding tanpa daya dan mulai berolahraga juga. Mereka semua terus menghancurkan tembok dan kemudian melemparkan batu keluar ke dalam danau besar. Untuk beberapa alasan, airnya tidak berkurang sedikit pun. Lin Xiao senang bahwa dia akhirnya bisa memukul sesuatu sesuka hatinya. Dia fokus untuk memastikan bahwa dia melakukan kuda-kuda dengan benar dan kemudian terus mengerahkan lebih banyak kekuatan. Batu-batu itu hancur dengan cepat saat Lin Xiao belajar bagaimana mengendalikan arah gaya dengan lebih baik. Bang, bang, bang. Suara orang yang menghancurkan tembok terdengar sepanjang hari. Mereka hanya berhenti sekali di malam hari untuk makan sisa daging kalkun sebelum melanjutkan pukulan. Tiba-tiba, tergelincir. Wow! Lin Xiao tercengang saat menyadari bahwa tidak ada apapun di bawahnya. Pukulan itu menghancurkan dinding dan menunjukkan sebuah gua besar menuju ke bawah. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, dia jatuh ke dalam lubang. Saudara laki-laki, Lin Yun tertegun. Dia membungkuk di dekat pintu masuk gua dan melihat sekeliling. Saya baik-baik saja, suara teredam bisa terdengar dari bawah. Lin Yun menghela nafas lega. Kami akan segera turun. Wen Renyu mengikat tali itu ke batu yang kuat di dinding lalu memberikannya kepada Lin Yun. Keduanya menuruni gua vertikal dengan hati-hati. Di bawah, Lin Xiao tercengang oleh kejatuhan yang tiba-tiba, tetapi dia berhasil memperlambat kejatuhannya dengan menggunakan batu yang jatuh dan menendangnya untuk menciptakan kekuatan yang berlawanan. Syukurlah, ketinggiannya tidak setinggi itu dan segera, dia mencapai dasar. Kecuali beberapa batu di sekitarnya, Lin Xiao tidak melihat yang lain. Dia melihat sekelilingnya dan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa itu tampak agak akrab. Cahaya dari dinding di depannya membuatnya bisa melihat bahkan di dalam gua yang gelap ini. Lumut malam cahaya primordial, Lin Xiao bergumam pada dirinya sendiri.
Dia berdiri dan melihat sekeliling. Memang, itu akrab. Saat dia berjalan ke sisi lain, dia melihat ruangan yang telah diatur Lin Yun untuk menempatkan ramuannya sebelumnya dan juga danau yang terhubung ke sungai. Tiba-tiba, ekspresi Lin Xiao berubah menjadi aneh. Saudara laki-laki. Aku di sini, jawab Lin Xiao dan kepalanya muncul dari lokasi di mana dia berada. Dia menatap Lin Yun dengan ekspresi canggung. Tampaknya gua di atas dan yang di bawah ini terhubung satu sama lain. Ini. Bahkan Lin Yun tercengang saat menyadari bahwa kedua gua itu terhubung. Bebatuan mencegah mereka datang ke sini, tetapi setelah Lin Xiao menghancurkan cukup banyak batu, gua alami akhirnya terhubung satu sama lain. Tak lama kemudian, Wen Renyu datang dan juga memeriksa tempat itu bersama mereka. Dia benar-benar terdiam juga. Yah, aku bisa memancing di sini. Lin Xiao menunjuk ke danau kecil yang terhubung ke sungai. Untuk saat ini kita hanya bisa tinggal di sini dan berlatih sesuka hati. Saat waktunya tiba, kita akan keluar untuk melihat dunia luar. Air di luar sepertinya tidak akan segera hilang. Selain itu, Lin Xiao telah membuat musuh keluar dari desa karena Su Han dan Tetua Su. Jika orang-orang itu mengetahui bahwa dia telah membunuh Penatua Su, dia akan dikepung dan bahkan mungkin dibunuh. Lin Yun meregangkan tubuhnya. Setelah tahun baru, ini akan menjadi waktu pemilihan sekte di kota. Apakah kamu ingin pergi, kakak? Selalu ada pemilihan sekte setahun sekali. Namun, Lin Xiao tidak berpartisipasi awal tahun ini karena dia hanya body training peringkat 5. Baru belakangan ini kemajuannya melonjak dengan cepat hingga dia mencapai body training peringkat 7. Kedengarannya tidak terlalu buruk. Kamu ingin bergabung dengan sekte? Wen Renyu bertanya dengan bingung. Dia dulunya adalah bagian dari sekte Tai tetapi memikirkan sekte lamanya akan membuatnya sangat tidak mau bergabung dengan yang baru. Dia tidak bisa berpisah dengan sekte lamanya dengan mudah. Lin Xiao mengangkat bahu. Tidak juga, tapi aku ingin melihat seleksinya. Oh. Yah, kita juga bisa memanen banyak tumbuhan berharga dari luar. Lin Xiao menyeringai. Tampaknya kita akan bisa maju lebih cepat jika kita tetap di sini. Lin Xiao dan Wen Renyu keduanya adalah body training peringkat 7 sedangkan Lin Yun adalah body training peringkat 6. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum tahun baru, jadi naik peringkat lain seharusnya tidak terlalu sulit. Wen Renyu mengangguk. Baiklah, kita akan berlatih dengan tenang di sini. Bagus. Bab 85, apakah danau itu permanen? Waktu berlalu dengan cepat. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan musim juga berganti. Lin Xiao sudah berusia 16 tahun sekarang dan tumbuh sedikit lebih tinggi. Namun, dia masih terlihat agak kekanak-kanakan jika tidak diperhatikan. Bang! Saudaraku, jangan hancurkan gua, Lin Yun mengingatkan tanpa daya. Dia memiliki perasaan bahwa saudaranya sangat suka menghancurkan gua karena dia akan menggunakan dinding gua sebagai sasarannya untuk menguji kekuatannya. Aku hanya berlatih. Lin Xiao sangat merindukan hutan karena dia bisa berlatih dengan binatang buas di sana. Namun sayangnya, dia hanya bisa melawan beberapa monster bawah air yang datang ke sini dan menggunakan mereka sebagai rekan latihannya. Hasilnya, dia tumbuh lebih baik dan lebih baik dalam pertarungan bawah air. Tahun baru sudah berlalu 3 bulan lalu, tapi airnya tidak turun sama sekali, komentar Lin Yun. Mereka berencana untuk keluar sebelum tahun baru, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Selama beberapa bulan terakhir, kemajuan Lin Yun adalah yang tercepat. Karena dia adalah seseorang yang paling mengandalkan tumbuhan dan memiliki konstitusi tubuh yin, semua jenis tumbuhan yang akan memberikan keajaiban baginya. Karena itu, ia berhasil menembus 2 tahap dan mencapai body training rank 8. Wen Renyu juga tidak lamban karena dia sudah mencapai body training rank 8, yang sama dengan Lin Xiao. Nyatanya, kecepatan mereka tidak lambat sama sekali karena mereka menghabiskan lebih dari setengah tahun, hampir setahun, di dalam gua ini sambil memeriksa keluar dari waktu ke waktu. Sayangnya, danau tidak menanggapi keinginan mereka dan terus menjebak mereka di sini. Tak hanya itu, setiap beberapa hari selalu turun hujan yang membuat ketinggian air menggenang. Dan jika mereka ingin keluar dengan berenang, mereka harus menghadapi beberapa monster kuat yang berasal dari danau.
Kecuali mereka telah mencapai Golden Core Stage, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan monster itu. Pada akhirnya, mereka hanya tinggal di sini dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk tetap hidup dan terus berlatih. Hanya mereka yang terpilih menjadi murid yang dibawa pergi oleh gulungan teleportasi dengan Liu Gang setelah dia memastikan bahwa Luo Mingyue, perwakilan wanita dari Sekte Wang Luo, telah meninggal. Saya pikir danau tidak mengizinkan saya pergi, kata Lin Xiao getir. Danau tidak mengizinkanmu pergi. Wen Renyu memiliki ekspresi aneh. Mengapa? Dengan baik. Lin Xiao merasa sulit untuk menjelaskannya. Lagi pula, dia tahu pasti bahwa naga itu hanya bisa dipanggil di dalam danau. Tanpa perlindungan naga, akan ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Sejauh ini, tidak ada pembudidaya kuat yang muncul di danau. Mungkin ada seseorang di sisi lain gunung, tetapi Lin Xiao dan yang lainnya tidak melihatnya dari sisi mereka. Jangan memaksakan diri untuk memberitahuku jika kamu tidak bisa. Itu pasti masalah pribadimu, tambah Lin Yun saat melihat Lin Xiao bermasalah. Iya. Bahkan jika kita terjebak di sini, kurasa tidak mungkin bagimu untuk pergi. Bukankah kamu mengatakan bahwa binatang itu tidak menyerangmu sama sekali? Mengingat kembali waktunya di hutan utara, Lin Xiao mengangguk. Binatang buas itu anehnya tidak menyerangnya sedikit pun dan bahkan membiarkannya pergi dengan bebas di hutan. Namun di bawah air, dia masih menemukan beberapa binatang buas yang mengejarnya. Bagaimana jika binatang yang kuat itu mencoba menyerangnya? Mereka tidak akan bisa keluar. Apakah kamu ingin tinggal di sini lebih lama sehingga kamu bisa berlatih lagi, Kak? Lin Yun bertanya dengan geli. Pelatihan di sini juga bagus untuknya karena dia sudah mahir dalam Mountain Pang, Rock Silk, Moon Evasion, dan juga Cloud Gathering. Mereka bertiga terus berlatih dengan sangat buruk sehingga gua itu telah diperluas lebih dari 10 kali ukuran aslinya. Lin Xiao mengangkat alisnya. Latihan dengan binatang buas di bawah air itu bagus, tapi aku juga ingin bertarung di darat. Yah, ada binatang buas di sini, kakak. Memalingkan kepalanya ke samping, Lin Xiao memperhatikan bahwa Lin Yun benar. Seekor binatang buas muncul dari gua kecil, sepertinya tertarik pada sesuatu. Tanpa ragu, Lin Xiao menerjang ke depan dan meninju binatang itu. Bang! Guyuran. Memutar tubuhnya yang besar, binatang itu memasuki air lagi. Lin Xiao melompat ke dalam air dan mengejar binatang itu. Itu tampak seperti hiu berukuran kecil ketika Lin Xiao melihat binatang itu membuka mulutnya yang dipenuhi dengan gigi seperti pisau cukur. Dia memutar tubuhnya dan meninju ke depan. Bang! Meskipun air akan mengurangi kekuatan yang bisa diberikan Lin Xiao, dia tahu pasti bahwa itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi binatang buas ini di sini. Desir. Menggunakan Moon Evasion, Lin Xiao muncul kembali di sisi binatang itu dan meninju lagi. Kekuatan besar di balik pukulannya segera meledakkan binatang itu lebih dalam ke dalam air saat daging binatang itu berputar dengan mengerikan. Binatang itu mencoba melarikan diri, tetapi Lin Xiao meraih ekornya dan kemudian melanjutkan ke pukulan terakhir yang langsung menghancurkan tulang punggungnya. Patah. Binatang itu telah mati. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.